Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita tunarunggu yang ditahan dan langsung dicap sebagai maling. Masalahnya polisi kesulitan berkomunikasi dengannya sehingga mereka panggil translator bernama Mumu. Begitu masuk, Mumu sadar wanita itu terlihat tertekan, lantas ia minta polisi melepaskan borgolnya terlebih dahulu, barulah setelah itu wanita tersebut mau bekerja sama. Dari penjelasannya terungkap wanita itu tidak mencuri, ia hanya mengambil haknya, gaji yang sudah lama tidak pernah dibayarkan. Namun di ruangan lain bosnya justru merasa difitnah oleh wanita tersebut. Mumu yang minum di lorong mendengar pria itu, lantas dia datang guna menanyakan caranya berkomunikasi kepada karyawan yang bisu, dan pria itu bilang lewat SMS. Mendengar itu, Mumu kembali ke ruangan guna menanyakan kebenarannya, lantas wanita itu pun membenarkannya. Namun ketika diminta menjelaskan isi pesannya, wanita itu berkata sudah dihapus bosnya dan dia juga tak mau memperpanjang masalah ini, bahkan jika harus menandatangani surat pengakuan bersalah. Melihat keadaan itu, Mumu menahan keputusannya karena ia tahu wanita itu tidak bersalah dan diancam lewat SMS. Lantas ia mau membantu menyiapkan segalanya termasuk pendamping hukum. Mendengarnya, wanita itu tersentuh, padahal dia orang asing, tapi Mumu peduli sampai sejauh ini. Ternyata alasannya sederhana, pengalaman hidup bersama ayahnya yang membuat Mumu tidak sanggup melihat ketidakadilan. Flashback 20 tahun lalu di mana Mumu masih berusia 7 tahun. Kerasnya kehidupan membuatnya membantu ayah mencari pekerjaan. Karena ayahnya bisu, otomatis Mumu kecil berperan sebagai translator bagi ayahnya kemanapun mereka pergi. Pekerjaan apapun mereka ambil, yang penting ada uang untuk makan. Meski ayahnya tak bisa menyekolahkannya, Mumu tetap tumbuh sebagai anak cerdas. Setelah selesai memperbaiki AC, mereka pulang ke tempat tinggal mereka di sebuah penampungan tunarunggu yang diam-diam juga digunakan sebagai pangkalan slot mania. Di sana tinggal orang-orang bisu dari berbagai usia dan latar belakang berbeda. Semuanya bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Malam itu saat melihat album foto keluarga, dengan hati-hati Mumu bertanya tentang ibunya yang sudah 5 tahun tak pernah muncul, bahkan nelpon belum pernah. Mendengarnya, Mada sempat beku, lalu cepat mengalihkan pembicaraan. Katanya ia sedang menabung agar suatu hari bisa sekolahkan Mumu. Mumu langsung menolak, baginya lebih penting membantu ayah mencari nafkah, namun Mada menegaskan sekolah jauh lebih penting, karena ia ingin nasib Mumu lebih baik dari dirinya. Di esok hari ketika sedang sarapan semangka, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang ibunya Mumu bernama Markona. Lantas Markona minta waktu untuk berbicara dengan Mada di kafe. Terungkaplah ternyata ia dan Mada sudah lama bercerai. Adapun kedatangan Markona ternyata bukan untuk menjenguk, melainkan untuk mengambil Mumu. Bahkan dengan nada tinggi ia berkata sanggup membeli Mumu jika itu yang Mada butuhkan. 我能给木木更好，我想让他过得更好，我想让他有好。 Tanpa pikir panjang, Mada langsung menolak. Baginya ini bukan soal uang, lagi pula selama ini dialah yang membesarkan Mumu sendirian. Ditambah lagi Markonah juga sudah menikah dan punya anak lain, sehingga Mada takut kalau nantinya Mumu tidak terurus. Mendengar penolakan itu, Markonah marah besar dan bersikeras membawa masalah ini ke pengadilan. Namun melihat tulisan itu, Mada sama sekali tidak takut. Setiba di rumah, Mada yang tahu keadaannya yang serba sulit mencoba mendiskusikan masalah itu kepada teman-teman. Untungnya ada Ujang siap menolong Mada dengan cara memperkenalkan dengan seorang pengacara. Lantas Ujang mengajak Mada bertemu dengan leadernya bernama Rose, yang mana Rosela yang punya akses ke pengacara tersebut. Bisa kita lihat aura anunya begitu kuat. Mendengar permintaan mereka, lantas Rose pun mau membantu, tapi entah kenapa Rose menyuruh Mada yang menyetir dan mengebut di jalanan. Singkatnya mereka bertemu dengan pengacara bernama Chen. Setelah mendengar kondisi Mada, Chen mengatakan ada peluang menang asal syaratnya terpenuhi, yaitu tidak ada riwayat kekerasan anak. Mumu juga harus disekolahkan dan Mada harus memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, Mada juga harus pindah ke tempat tinggal yang layak dan membayar mahal pengacara Chen. Mulai detik ini juga, Mada langsung bertekad bersiap memenuhi semua persyaratannya. Ia pun memberanikan diri menghubungi teman-temannya untuk menanyakan peluang kerja.
Di lain waktu, Mada minta bantuan Rose lagi. Di kali ini berpura-pura menjadi istrinya supaya proses pendaftaran sekolah anaknya berjalan lancar. Awalnya Rose menolak, tapi setelah mendengar rekaman Mumu belajar, akhirnya Rose pun jadi luluh. Mereka pun pergi ke sekolah, namun saat wawancara dengan kepala sekolah, Mumu hanya diam karena memang gak berniat. Alhasil, Mumu tidak diterima, akan tetapi Rose menghentikan langkah kepala sekolah. Ia meyakinkannya untuk mempertimbangkannya lagi. Katanya meski Mada tunarunggu, dia berusaha mendukung pendidikan anaknya, bahkan sampai merekam pelajaran anaknya supaya bisa ditunjukkan ke orang-orang hanya untuk mencari tahu anaknya benar-benar serius belajar. Mendengar perjuangan ayahnya yang luar biasa, akhirnya Mumu tersentuh dan melantunkan puisi yang pada akhirnya Mumu pun diterima. 你的新工作 Sesampainya di rumah, Mumu yang kepikiran bertanya kepada Mada kenapa berpisah dari ibunya. Mendengar itu, Mada mencoba menjelaskan pelan-pelan arti perceraian. Terkadang dua insan tak lagi bisa hidup bersama, tapi itu tidak mengurangi rasa sayang ibunya ke Mumu. Hanya saja ibunya tidak menginginkan Mada lagi. Melihat Mumu mulai sedih, Mada langsung menghiburnya. Keesokan harinya, Mada mulai berkemas karena harus pindah ke tempat yang lebih layak demi menang di persidangan. Para penghuni rumah tunarunggu tampak kehilangan karena sejak Mumu kecil mereka jugalah yang ikut merawat dan membesarkannya. Mereka hanya minta satu hal, jangan pernah melupakan mereka. Dengan berat hati mereka pun saling melepaskan kepergian itu. Singkatnya mereka pun sampai di asrama hotel tapi rasa gudang, karena ternyata selain bisa tinggal di situ, Mada juga diterima bekerja di hotel. Tapi setidaknya tempat itu layak daripada sebelumnya tempat sarang selot. Lantas mereka pun mulai bersih-bersih. Keesokan harinya, Mada pun mengantarkan Mumu yang masih mengantuk ke sekolah. Tapi siapa sangka, di hari pertama sekolah ternyata ibunya Mumu juga datang memberikan hadiah untuk mencari perhatian. Saat dipeluk ibunya, sontak Mumu menahan nafas gak kuat cium aroma ketek. Singkat waktu, hari-hari yang mereka lalui penuh perjuangan tapi tetap selalu tersenyum. Hingga pada suatu hari saat Mada sedang bekerja membersihkan kamar hotel, tapi dia tidak menyadari di dalam kamar itu ada Bondon yang baru selesai mandi. Karena tuli, ia tidak mendengar apapun. Alhasil tamu itu komplain dan Mada dimarahin habis-habisan sama atasan. Meski sudah minta maaf, tapi pelanggan sombong tetap tak mau tahu. Akibat kejadian itu, Mada terlambat menjemput Mumu. Di sepanjang jalan dia menoleh mencari anaknya, takutnya dia nekat pulang sendirian. Untung saja Mumu masih menunggu. 就故意不打手语，就跟我吵，我也跟他吵。 Hingga sesampainya di parkiran hotel, ternyata Rose sudah menunggunya dan tiba-tiba saja minta Mada masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Mada disuruh memperhatikan Ujang di jalur sebelah. Melihat kecelakaan itu, sontak Mada minta Rose berhenti. Tapi dari kejadian itu, terungkaplah ternyata Ujang dan Rose bekerja sama dalam sebuah sindikat penipuan asuransi. Cara mereka sederhana tapi berbahaya, yang mana mereka sengaja menabrakkan mobil yang diasuransikan agar bisa mencairkan dana hingga ratusan juta. Setelah itu, Rose maksa Mada ikut merusak mobil sebagai bagian dari skenario. Namun Mada menolak karena itu penipuan. Keesokan harinya karena sangat membutuhkan uang buat persidangan, Mada mencoba minjam uang pada atasan, namun bukannya mendapat bantuan, ia justru dihina dan putus kontrak mulai bulan depan. Artinya bulan depan Mada diusir dengan alasan terlalu banyak tamu yang mengajukan komplain membuat hotel rugi. Terdesak dan tidak tahu harus mencari uang kemana lagi, Mada pun mulai goyah. Pada akhirnya ia tergiur bergabung dalam sindikat penipuan asuransi itu, sehingga Rose menyarankannya datang ke markas. Keesokan harinya Mada bertemu dengan Big Boss, tapi yang lebih mengejutkan, di tempat itu ternyata hadir pengacara Chen. Sambil memberikan uang, Big Boss berjanji bantu Mada memenangkan persidangan lewat pengacara Chen. Bahkan akan menjadikannya Sultan KW, asalkan Mada mau bekerja untuknya. Mendengar itu, Mada setuju, apalagi bosnya begitu royal, Mada hanya perlu menunjuk mobil mana yang ia inginkan. 不过龙人有先天的优势。 Sejak saat itu, Mada memang mendapatkan banyak uang, akan tetapi waktunya habis tersita. Dulu setiap malam ia selalu ada menemani Mumu, namun kini ia benar-benar tenggelam dalam pekerjaannya sebagai penghancur mobil.
Semua kegilaan itu ia jalani demi anaknya meski setiap aksinya membuatnya babak belur. Lama-kelamaan Mumu mulai penasaran dengan luka yang didapatkan ayahnya. Hingga suatu malam, saat Mada bersiap beraksi lagi, diam-diam Mumu mengikuti dan masuk ke dalam mobil tanpa sepengetahuan ayahnya. Tanpa menyadari hal itu, Mada langsung menyalakan mesin dan membawa mobil melaju kencang. Ketika ia bersiap menabrakkan mobil seperti biasanya, tiba-tiba semua terjadi begitu cepat. Beruntung Mada masih selamat. Ia yang panik langsung berlari sambil menggendong Mumu yang pingsan. Akankah anaknya bisa selamat? Singkat waktu, Markonah yang mendengar kabar kecelakaan anaknya langsung datang ke rumah sakit. Begitu melihat kondisi Mumu, ia langsung panik dan marah. Namun yang paling membuat hati remuk, Mumu tak bisa berbicara setelah kejadian itu. Meski sebenarnya Mumu masih trauma, tapi dokter menyatakan ia boleh pulang. Tanpa banyak bicara, Markonah langsung membawa Mumu pergi, seolah Mada tak pernah ada di ruangan itu. 法院见。 Beberapa hari kemudian sidang tertutup dimulai. Terlihat Mada duduk di ruangan dikelilingi pengacara yang terus menekan dirinya. Dari awal jalannya persidangan sudah terlihat Mada kalah telak, terutama setelah kecelakaan yang menimpa Mumu. Namun Mada memohon satu hal kepada hakim, di mana ia hanya ingin bertemu Mumu sekali lagi, lantas ia pun diizinkan. 话了，木木现在 Di ruangan itu, Mumu akhirnya diminta untuk memilih ikut ibu atau ayahnya. Dan saat Mumu perlahan menuju ke arah ibunya, hati Mada langsung hancur. Anak yang selama ini ia perjuangkan justru memilih ibunya. Bahkan di saat itu, Mada tak kuat menatap wajah kecil Mumu. Rasanya seolah langit mau runtuh di depannya. Tapi ya sudahlah, semua ini terjadi karena kecerobohan Mada sendiri. Keputusan yang ia ambil justru menghancurkan hidupnya. Meski begitu cintanya pada Mumu tidak pernah berubah, setiap hari diam-diam Mada selalu memantau anaknya dan hanya bisa melihat dari jauh tanpa bisa mendekat. Di rumah barunya Mumu merasa kosong, meski kebutuhannya terpenuhi, tapi ia jarang mendapatkan perhatian dari ibu apalagi dari ayah tirinya. Malam sebelum tidur, Markonah datang buat kasih tahu mereka akan pindah ke luar negeri demi masa depan yang lebih baik. Setelah ibunya pergi, Mumu yang belum mau bicara duduk sendiri sambil main bayangan tangan seperti yang dulu sering ia lakukan bersama ayahnya. Perlahan ia mengenang masa-masa indah saat hidup bersama Mada. Meskipun dalam kemiskinan, cinta dan perhatian ayahnya sudah cukup untuk membuat hidupnya terasa lengkap. 就是今天中午的班机。 Hari keberangkatan pun tiba. Dengan berat hati, Mumu harus pergi bersama keluarga barunya. Saat melewati boarding pass, ia tiba-tiba mendengar suara mainan paus miliknya. Ternyata yang meniupnya adalah Mada, yang sedari tadi memanggil Mumu meski tak bisa bersuara. Melihat ayahnya, tiba-tiba Mumu mau bicara. Dia berharap Mada tidak marah karena keinginannya untuk tetap bersama ayahnya seperti janjinya yang dulu. Meski berat hati, Mada melarangnya demi kebaikan Mumu sendiri. Mendengar itu, Mumu mengajak ayahnya untuk bertemu sebentar di pintu boarding. Ia ingin memeluk Mada untuk terakhir kalinya sebelum mereka berpisah. Lantas Mada pun setuju dan mereka berjalan menuju ke pintu. Namun tiba-tiba polisi datang dan langsung meringkus Mada. Melihat itu, Mumu berusaha menolong, akan tetapi takdir berkata lain. Mereka pun dipaksa berpisah. Usut punya usut, ternyata sindikat penipuan asuransi yang dipimpin bos Mada sudah ketahuan. Hal itulah yang membuat Mada tiba-tiba diringkus polisi. Mumu yang melihat berita itu di televisi kemudian bercerita kepada ibunya. Ia menjelaskan alasan memilih ikut ibunya karena tidak mau ayahnya melakukan pekerjaan kotor yang akhirnya membuatnya sengsara. Lebih menyakitkan lagi, Mumu berharap ia tak pernah dilahirkan. Tanpa dirinya, pasti ayahnya tidak akan mengalami hidup seburuk itu. Momen itu begitu menyayat hati, sampai penonton menangis. Singkat waktu, hari persidangan tiba.
Mada bersama teman-temannya dibawa ke pengadilan yang dihadiri Mumu, Markona, dan teman-teman tunarunggunya. Di tengah sidang, secara mengejutkan Mada mengaku bahwa semua kejahatan atas perbuatannya sendiri tidak ada hubungannya dengan bos maupun teman-teman selnya. Hal itu membuat banyak orang marah karena sulit dipercaya seorang Mada bisa bertindak sendirian. Namun pengakuan itu tetap dicatat dan Mada dijatuhi hukuman berat, terlebih setelah kesaksian teman-temannya yang justru semakin memberatkannya. Meski begitu, Mada menerima keputusan hakim tanpa sedikit pun protes. 父亲，他的听力障碍丝毫不由公诉人就起诉书抗拒抓捕，人身危险性较大还。出示的这份证据有附近有时还会跟踪他。 Melihat itu, Mumu tidak terima. Ia berusaha membela ayahnya, berteriak bahwa Mada adalah ayah terbaik sehingga menimbulkan kegaduhan di persidangan. Di tengah itu, Mumu minta tolong sama Rose yang tahu semuanya. Melihat jeritan Mumu dan cinta tulus yang begitu dalam untuk ayahnya, Rose akhirnya tersentuh. 那马达那些假的存款证明和车的，因为那些聋人听话又好，那都是我们骗他的，因为他只想保护他女儿。 Ia bersaksi mengakui semua kesalahan ada pada dirinya dan teman-temannya, sementara Mada hanyalah orang yang ia sewa. Rose menjelaskan pula sebelum menuju ke persidangan, Mada sempat diancam bosnya agar memberikan kesaksian palsu, jika tidak maka Mumu akan mati. Tidak hanya itu, Rose juga menunjukkan bukti ada 2 anak buah bosnya yang menyusup ke persidangan tepat di belakang Mumu. Mengetahui hal itu, polisi segera bertindak cepat dan menangkap mereka. Mada pun berterima kasih, sementara Rose berpesan bahwa Mumu kini sudah aman dan minta Mada jangan melakukan kebodohan lagi. 调查，没有自己做的事是犯罪吗？清楚。我做错了，我是聋人养的女儿，就是为了给木木最好的。 Sidang pun tetap dilanjutkan, dan karena Mada terlibat, ia dijatuhi hukuman penjara 6 tahun. Sebelum berpisah, Mada minta izin ke hakim buat memberi nasihat pada Mumu agar selalu menjadi dirinya sendiri dan tumbuh menjadi orang baik. Saat itulah Mada menyadari satu hal, mengapa Tuhan kasih dia tuli dan bisu, semua itu hanya cara agar lebih memahami cinta dan pengorbanan. Puluh tahun kemudian, Mumu tumbuh dewasa menjadi seorang gadis cantik yang bekerja sebagai translator bagi penyandang tunarungu. Bisa kita melihatnya sedang membantu seorang tunarunggu yang mendapat perlakuan tidak baik dari majikannya, orang yang muncul di awal film. Jika kamu sampai meneteskan air mata, ketahuilah hatimu lembut dan film pun berakhir.